Oke, teman-teman sekalian, sudah paham value proposition, sudah menentukan siapa customer segmennya, sudah menentukan bagaimana channelnya, apakah juga teman sudah sampai tahap menentukan untuk customer relationship-nya? Ya, saya yakin teman sudah mulai paham dan mulai mencoba. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan bisa komentar di bawah video ini atau bisa kontak kami ya, untuk nanti bisa kita coba diskusikan ya. Baik, kita lanjutkan ke bagian sisi kanan ya. Jadi ada dua ini, untuk dari sisi kanan value proposition atau sisi kiri dari value proposition. Kalau sisi kanan ini yang hubungannya bikin duit ya, mendatangkan duit, yang sebelah sini adalah yang nanti akan banyak menguras uang kita ya. Baik, sekarang kotak yang terakhir, jadi cara mengisinya dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini yang pertama kita isi value-nya, atau sebenarnya kalau kita sudah ada marketnya, tahu marketnya, cuma market ini kayak kurang value tertentu yang kita harus turun tangan untuk bikin value itu supaya customer yang value-nya ini kurang terpuaskan bisa masuk ke tempat kita, boleh dari customer dulu. Nah, dari mulainya dari value dulu atau dari customer dulu, silahkan nanti bisa dipilih di antara keduanya ya. Nah, kolom sebelah kanan ini berakhir di revenue. Revenue itu adalah hasil ya, jadi hasil. Tentunya hasil ini tidak serta-merta tiba-tiba muncul hasil, akan tetapi hasil adalah lahir dari kita punya modal kerja, kita punya modal, kemudian modal kita, ini prinsip bisnis secara umum ya, proses bisnis secara umum ya. Jadi kita punya modal kita berikan stok barang, ataupun kita persiapkan untuk bentuk jasanya seperti apa. Dari jasa itu nanti kita bisa terjadi sales atau penjualan atau revenue, yang ini adalah transfer dari klien ke kasir kita, ke customer support kita misalkan ya, transfernya ya, ataupun ke bagian yang menangani pembayaran itu namanya baru dapat revenue. Nah, revenue ini nanti pasti akan keluar beberapa biayanya. Nah, sampai kita peras untuk biaya supaya dapat HPP. Nah, kalau sudah ketemu HPP, dikurangi berbagai macam biaya-biaya tersebut tadi, baru kita bisa mendapatkan profit ya. Nah, profit itu atau profit cash itu yang bisa kita makan, yang bisa kita gunakan untuk menjadi darah bagi perjalanan bisnis kita. Nah, di revenue ini silahkan teman-teman mulai. Jadi dari sejak awal teman-teman membangun bisnis, teman-teman harus merencanakan dari mana uang itu muncul. Jadi jangan sampai sejak awal bisnis sudah nggak tahu ini bisnisnya akan menghasilkan uang atau tidak. Kalau tidak menghasilkan uang, jadi tidak menghasilkan uang cash yang cukup, lebih baik teman-teman bikin lembaga yayasan amal aja ya. Jadi apa istilahnya, kalau yayasan amal kan tinggal nanti dapat uang berapa disalurkan ya, dan disalurkan secara produktif tentunya. Tapi kalau kita bisnis, kita harus tahu betul dari proses bisnis yang kita kerjakan, dari sebelah mana sih ya. Jadi sebelah mana sih kita akan mendapatkan uang. Nah, dari sebelah mana? Nah, gampangnya untuk revenue-nya ada dua, yaitu revenue yang sifatnya tetap ataupun revenue yang sifatnya variabel. Jadi kalau yang tetap misalkan dari jual beli secara umum atau pemakaian jasa secara umum. Kemudian nanti dari reseller yang kulaan sama kita. Nanti ada dari misalkan kita punya service, ataupun misalkan kita jualan software, berarti kan ada after sales-nya. After sales-nya mau dibuat gratis atau dibuat berbayar. Nah, ini kita harus kenali betul. Jadi kita harus kenali betul dari mana kita dapat uang-uang itu. Lalu variabel yang sifatnya tidak tetap adalah misalkan gini, teman-teman jual beli buku. Nah, setiap kali pembelian buku itu kan biasanya teman-teman punya dapat karton yang banyak ya. Nah, karton yang banyak itu yang menumpuk, kemudian teman-teman jual. Nah, itu kan tambahan masukan, tapi kan bukan tambahan masukan tetap yang terus menerus ya, juga bukan. Maka ya, tapi tetap kita catat dalam hal keuangannya ya. Jadi kita tetap catat, kita pahami itu sebagai revenue yang sifatnya revenue tidak tetap atau variabel tidak tetap. Nah, atau teman-teman misalkan bisnisnya apa gitu, tiba-tiba ada undangan khusus yang itu di luar dari strategi bisnis kita, kok kita dapat, ya itu bentuknya revenue yang tidak tetap. Nah, intinya kita harus tahu betul dari mana kita mendapatkan uang. Nah, kalau kita lihat di sini, how much will you make ya, istilahnya revenue stream ya. Berapa banyak kira-kira duit yang kita bisa hasilkan. Nah, teman-teman bisa, kalau yang sampai bisa merinci bahkan sampai detail, kira-kira akan dapat pemasukan berapa banyak. Nah, misalkan dari sini kita sudah menghitung akan mendatangi, misalkan kita mau jualan ke target marketnya misalkan kepala sekolah.
kita akan mentarget mendatangi 500 kepala sekolah. Nah, dari 500 kepala sekolah itu kira-kira mau closing per kepala sekolahnya 20 juta misalkan, maka kita akan dapat estimasi ya, kalau 50 itu closingnya 10%, misalnya 5 berarti 5 kali 20 juta, maka kita akan bilang di sini kita akan mendapatkan pendapatan 100 juta. 100 besar revenue, jadi baru sifatnya sales. Jadi pendapatan kotor ya, belum dipotong untuk gaji, biaya-biaya tetap dan sebagainya, belum. Nanti kita akan bahas biaya di sebelah sini ya. Nah, yang penting kita tahu duit itu muncul dari mana, dari sebelah mana dari bisnis kita itu kita bisa ngeprint duit. Nah, ini kita harus tahu. Jangan sampai kita udah mengerjakan, sudah capek-capek menyiapkan segala sesuatunya ini, bikin produk yang bagus supaya value-nya bisa ditangkap dengan baik oleh customer, sudah sangat sempurna, kita nggak tahu dapat duitnya dari mana. Ini kan berat sekali teman sekalian. Kita lihat ke contoh di sini. Misalkan ini dari mana? Dari reseller dan dropship. Nah, ini mungkin karena dia nggak eceran ya, jadi dia kayak gini, dia nggak eceran. Lalu kalau dari sini dari advertisement, jadi ada orang yang nitip iklan sama kita. Jadi mungkin kita bikin sebuah website yang besar, kemudian ada orang yang tertarik untuk nitip iklan ke tempat kita atau minta endorse misalkan ya. Nah, mungkin ada jasanya, konsultasinya dan semacam itu. Kalau ini dari apa? Misalkan dari sponsoring ya, dari transaksi, dari penjualan ya. Ataupun kalau buku misalkan kita harus tahu itu kan dapat royalti ya. Jadi kita kan dapat royalti. Lalu yang lain ini dari sponsoring, advertising, dari merchandise ya. Karena ada orang kita bisa jualan merchandise. Kalau misalnya ini MTB stage rates ya, misalkan tentang MTB, kita akan MTB ini kayaknya sepeda ya, kayak semacam sepeda ya, sepeda BMX semacam itu ya. Saya kurang tahu, mungkin mountain bicycling mungkin ya, semacam itu. Merchandise-nya ya. Atau kalau ini misalnya bikin acara, berarti kita akan mendapat uang dari tiketing. Nah, kalau kita misalkan jasa, berarti kita dari melakukan jasa, melakukan edukasi, termasuk untuk merchandise ini ya teman sekalian. Lalu ada juga dari mana kita dapat, kalau ini membuat website, nah websitenya bagus, pengunjungnya banyak, akan mendapatkan uang dari traditional CPC, artinya dia mendapatkan iklan dari penggunaan, ada iklan yang ditawarkan, orang ngeklik iklan di situ ya, semacam itu. Kalau misalnya Gmail itu dapat uang dari mana? Gmail itu memang secara prinsip dia gratis, tetapi dia membuat layanan Gmail khusus untuk perusahaan, jadi Gmail for business. Nah, jadi dari layanan yang gratis tapi di upselling ke berbayar. Dropbox misalkan ya, Dropbox ini ya, Dropbox itu kan dia gratis, tetapi lama-kelamaan orang pakai Dropbox kan penuh juga. Orang akan digiring oleh Dropbox untuk membayar fasilitas Dropbox Pro misalnya semacam itu. Atau apalagi ya, kalau jasa ya, orang yang menggunakan jasa ya, secara umum semacam itu. Kalau ini Zinga apa? Ya ini dari sponsorship, dari penjualan misalkan, itu juga ada. Ya, itu teman-teman sekalian, teman harus mulai merumuskan revenue streamnya apa saja. Revenue stream yang sifatnya variabel tetap ataupun variabel yang sifatnya tidak tetap. Nah, semacam itu. Baik, itu silakan teman-teman mulai rumuskan dari sekarang. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.